Selama hampir satu dekade, para ilmuwan menelusuri sumber dari virus mematikan yang bermuncul dengan menjelajahi perguruan tinggi dan guru paling terpencil di Tiongkok. Akhirnya mereka menemukannya di kalor-kalor yang ada di Gua Skitau. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2003. Virus corona merupakan kelompok virus yang ditonjol protein di permukaannya dengan tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis virus corona yang sudah diketahui. Jadi di antaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Misalnya SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. Dari virus corona yang menyerang manusia, empat menyebabkan musuh biasa, yaitu infeksi ringan yang sangat menular dan menyerang hidung serta tenggorokan. Dua jenis lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih berat. Yang ketujuh, penyakit COVID-19 memiliki karakteristik gabungan yang mudah menyebar, tapi juga berdampak serius pada paru-paru. Ketika seorang terinfeksi batuk, tetes kecil yang mengandung virus tersebar ke udara. Virus ini dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan itu masuk ke dalam hidung atau mulut orang sekitarnya. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup ketika seorang berada dalam jarak dekat. Udara dingin menjaga lapisan luar virus tetap lembab, membuatnya lampu lebih lama di luar tubuh. Sementara sinar ultraviolet dari matahari bisa merusaknya. Faktor musim ini memang berpengaruh, terutama untuk virus yang sudah lama menyebar. Tapi karena virus baru memiliki banyak muncul alami atau kekebalan dalam populasi, makanya tidak perlu menunggu kondisi ideal untuk menyebar luas. Di dalam tubuh, tonjolan protein pada virus yang menempel pada sel tubuh dengan dengannya. Dengan begitu, virus dengan mengambil alih mesin biologis sel inang untuk mengeluarkan materi inaknya. Virus corona menyebabkan kenainya membuat RNA. Semua virus memiliki RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan jumlah gen yang lebih sedikit. Artinya mereka menginfeksi lebih banyak inang dan menggandakan diri lebih cepat. Namun virus RNA umumnya tidak memiliki mekanisme pemenuhan kesalahan atau menggandakan diri. Berbeda dengan virus DNA. Jadi saat bereplikasi mungkin terjadi kesalahan mutasi yang lebih tinggi. Sebagai mutasi tidak berguna, bahkan merusak virus, tapi juga memutasi yang lebih cocok dengan virus tertentu. Masuk membuat infeksinya yang baru. Wabah penyakit sering terjadi di virus dari hewan, virus menambat ke manusia. Ini terjadi virus lainnya yang menyebabkan Ebola, Zika, SARS, tentu saja COVID-19. Setelah masuk ke tubuh manusia, virus tetap terus bermutasi. Biasanya mutasi itu tidak cukup besar untuk menciptakan virus baru, tapi cukup untuk membuat varian atau strain yang virus yang sama. Tapi coronavirus ini beberapa penting dan virus corona adalah paling besar ukurannya. Tapi mereka punya jumlah gen yang lebih banyak. Ini membuka peluang lebih besar untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengimbanginya, virus corona itu unik. Tubuh yang memeriksa memperoleh kesalahan saat replikasi. Fitur ini membuat virus corona bisa tingkat mutasi lebih lambat dibanding RNA lainnya. Meskipun terdengar melakukan tingkat mutasi yang lambat ini merupakan kabar baik. Namun berarti kekebalan tubuh obat-obatan vaksin memiliki peluang lebih besar untuk mengalami virus jangka waktu yang lebih lama. Orang imut jika yang datang ke yang waktu sehingga infeksi berikutnya tidak akan terlalu berat, tapi juga terlalu berkasi dan membuat kita sudah mengenalinya kembali. Dan juga mengapa vaksin obat-obatan virus kurang efektif dan mereka dibuat secara fisik untuk melawan virus tertentu. Karena virus influenza bermutasi dengan cepat sehingga varian tersebut terus muncul, sedangkan varian virus corona tingkat mutasi yang lebih lambat memberi harapan bahwa melindungi sistem kekebalan. Vaksin dan obat-obatan bisa bertahan lebih lama. Meski begitu, kita masih bisa belum tahu berapa lama tubuh kita bisa dalam kekebalan terhadap virus corona sampai sekarang. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin resmi disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus mengobati virus corona yang hanya menyebabkan flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan belum dapat mulai mengembangkan vaksin SARS dan MERS, wabahnya berhenti. Tapi sebelum pengobatan tersebut diuji secara klinis. Ini pengingat manusia yang meski habitat hewan liar, banyak ilmuwan percaya bahwa virus corona baru yang melompat ke manusia
Ada hal yang tidak terhindarkan, namun jika mempelajarinya hal yang kita tidak tahu lebih dalam, penyebaran virus selanjutnya tidak harus berakhir sebagai bencana besar. Syntax is a law of language that determines the word order and basic sentence structure within the different languages. Each language has a specific syntax that tells the speaker and the listener which parts of the sentence come first to help them make sense of what's being said. It's the guidelines we use when speaking and writing so that sentences are understandable and coherent. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. These form the backbone of sentence construction. So let's break these definitions down. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Diction is the specific word choice meant to express certain meanings. Semantics is the meaning conveyed by the particular words used. We'll be focusing on syntax in the English language. There's a word order that is set in stone for most types of sentences. Of course, there are always exceptions, but most of the time, standard English sentences will follow an SVO word order. Subject, verb, object. As in, the boy looks outside of the window. In this example sentence, we have the subject, boy, the verb, looks, and the object, outside. This image is an image of an English grammar syntax tree used by linguists to plot the structure of sentences. You may not often encounter a syntax tree, but knowing how to draw one is rather useful and will help you understand the sentence structure. In the chart, you can see that the sentence is broken down into its parts: verbs, nouns, articles, and prepositions. After this step, the words are grouped together to determine which parts of the sentence are noun phrases, prepositional phrases, or verb phrases. Fun fact, SVO is not the only word order structure. Other languages vary word order and even include additional. Other languages vary word order and even word order structure. Phrases, prepositional phrases, or verb phrases. Fun fact, SVO is not the only word order structure. Other languages vary word order and even include additional components in their syntax. In the example given with the syntax tree, the subject is cat, the verb is sat, and the object is mat. The second picture is another. The subject is cat, include additional components, the only word order structure. Other phrases. Fun fact, SVO is not the only phrases or verb phrases. Fun fact, SVO is not the only word order structure. Other languages vary word order and even include additional components in their syntax. In the example given with the syntax tree, the subject is cat, the verb is sat, and the object is mat. The second picture is another way in which syntax can be written out. This diagram takes the sentence, the dog loved the girl, and breaks it down into articles, nouns, verbs, noun phrases, and verb phrases, just like the previous example. In this sentence, the subject is dog, the verb is love, and the object is girl. Again, the syntax trees are not to be intimidating, but are used to better understand the structure of a sentence and to reveal each part's purpose within the sentence. An additional use for syntax trees is that whenever a different word order is used for a sentence, it can be decoded. For example, if you are hearing a sentence in a foreign language that follows a VSO order or some other variation, creating a syntax tree for that sentence can help you to put the words in SVO order so that you might understand what's being said. Let's have a recap. 1. Syntax is the sentence structure. 2. Diction is the choosing of words to relate a certain meaning. 3. Semantics is the meaning that is expressed from the words used. 4. Syntax trees are a neat graphing tool to chart sentence structure and make sense of word order and how it's functioning in the world of English. Thanks for Apa itu bangsa?
Upaya untuk secara formal mendefinisikan bangsa sebagai konsep politik dimulai dari tahun 1882 ketika seorang filsuf dan sejarawan Prancis, Ernest Renan, menerbitkan esai berjudul What is Nation. Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai sebuah solidaritas skala besar yang terbentuk dari perasaan atas pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan kesediaan untuk berkorban di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk diperjuangkan, maka kita harus menyadari bahwa hal itu secara otomatis melibatkan proses pelupaan. Ini karena dalam hal upaya untuk persatuan nasional, baik atas nasional sipil maupun nasional etnis, terjadi tindakan kekerasan atau pelupaan setelahnya. Berdasarkan pandangan awal mengenai bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para sarjana mulai merumuskan definisi yang lebih formal mengenai bangsa, yaitu sebuah komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kombinasi ciri-ciri bersama seperti bahasa, sejarah, identitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sebuah kelompok masyarakat yang dipahami berdasarkan bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah tersebut. Karena alasan ini, bangsa umumnya dianggap lebih bersifat politis dibanding kelompok etnis. Bahkan, banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang telah sepenuhnya termobilisasi atau terlambakan. Kemudian, seorang ilmuwan politik terkenal, Benedict Anderson, memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan secara budaya yang dibayangkan sebagai suatu yang terbatas secara intern dan berdaulat. Seperti yang kita lihat, ada 4 elemen utama dari definisi ini. Pertama, bangsa itu dibayangkan karena anggota dari suatu bangsa tidak akan bertemu sebagai besar anggotanya, namun dalam pikiran tiap orang hidup gambaran akan kebersamaan itu. Kedua, kebangsa itu dibayangkan sebagai terbatas karena ia memiliki batas-batas yang pasti meskipun tidak bersifat relatif dan di luar batas itu terdapat bangsa-bangsa lain. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai daulat karena konsep bangsa adalah lahir dalam zaman yang pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi tahanan kerajaan yang hierarki dan berdasarkan hak ilahi. Dan terakhir, bangsa dibayangkan sebagai komunitas karena terlepas dari ketimpangan dan eksploitasi yang mungkin terjadi di dalamnya, bangsa dipahami sebuah persatuan dalam yang mendalam dan secara horizontal.